Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Dan kali ini ada cerita kiriman dari Bang Kamil di Bandung. Sebelumnya Bang Kamil ini mengirimkan beberapa cerita juga yang linknya saya tempatkan di deskripsi ya. Salah satunya dengan judul Santet Samber Nyawa. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, mari kita doakan dan kirim Al-Fatihah untuk tokoh papih di cerita Santet Samber Nyawa tersebut yang telah meninggal dunia. Yang penasaran cerita Samber Nyawa seperti apa? Bisa dicek di deskripsi langsung ya. Dan kali ini Bang Kamil membagikan pengalaman hidupnya sebagai penakluk hati wanita yang malah kena pelet. Bagaimana cerita lengkapnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Peletasian adalah keilmuan atau ajian untuk membuat si dia punya rasa kasihan, welas asih, dan sayang kepada si pengguna. Dan tentu saja, ajian ini sangat merugikan sekali untuk si korban. Dan pada malam hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata pribadi saya yang terkena ajian ini beberapa tahun silam. Penasaran bagaimana ceritanya? Pantengin terus ya channel Ada Apa Gerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar Ada Apa Gerangan. Bertemu lagi dengan saya Kamil, si pujangga cinta dari Bandung. Biar keren sedikit ya. Ini adalah cerita ketiga saya di Ada Apa Gerangan channel. Dulu cerita saya yang pertama adalah Santet Samber Nyawa, dan yang kedua judulnya Jin Penari kalau nggak salah. Soalnya lupa-lupa inget. Cerita sedikit ya. Dari cerita Santet Samber Nyawa itu adalah kisah saya waktu SMP yang masih belum terlalu mengerti dengan hal gaib. Sedangkan cerita Jin Penari itu cerita ketika saya yang usia saya pada saat itu sudah menginjak usia dewasa, sudah mengerti sedikit tentang hal gaib dan ilmu kebatinan. Sombong amat ya. Oke, langsung saja. Tepatnya tahun 2020, waktu itu saya masih berusia 25 tahun. Saya bekerja di sebuah pabrik Bonafit yang ada di Bandung. Tempat kerja saya ini bergerak di bidang garment. Jadi rata-rata pekerja di sini adalah penjahit. Pada suatu hari, tempat saya bekerja banyak kedatangan pegawai baru karena memang perusahaan sedang membutuhkan banyak pegawai pada saat itu. "Mif, wanita Mif," ucapku sambil menepuk pundak Miftah, sahabatku yang tempat kerjanya berada tepat di depanku. "Wih, iya Mil, banyak pegawai baru wanita yang cantik. Haha. Apalagi itu yang tinggi Mil," ucapnya sambil menunjuk perempuan yang ia maksud. "Ah elu, giliran lihat cewek cantik aja lu langsung agresif dah, ledekku." Lihat dulu baik-baik yang tinggi itu bro. Enak banget dipandang," ucapnya sambil terus menatapnya. "Hah? Enak dipindang? Masa cewek dipindang bro?" "Dipandang bro, dipandang bukan dipindang," jawabnya agak sedikit kesal. Maaf bro, bercanda." Ketika saya langsung fokus melihat cewek yang ia maksud, dan ternyata memang benar, perempuan itu berparas cantik, tinggi, imut, dan satu lagi, itu loh senyumannya yang sangat berbahaya, dapat membuat lelaki yang melihatnya terpana, terpesona. "Mil, duel ah," ajak Miftah. "Duel apa? Ngajak berantem lu?" jawabku bercanda. Bukan, gini Mil, kita duel. Siapa yang bisa dapat cewek itu patut diakui dialah pria yang paling jago meluluhkan hati wanita, ajaknya sambil cengar-cengir. Ente kadang-kadang. Gini bro, wanita itu bukan boneka dan tidak patut untuk dipermainkan, tegasku sok dewasa. Gini Mil, jodoh itu kayak tai ayam. Siapa tahu dari bercanda kayak gini berujung jadi jodoh Mil. Kan wajar, lu jomblo dan gua punya sih, tapi kan gua pengen nambah satu lagi, jadi punya pacar dua. Haha, ucap Miftah sambil tertawa. "Oke, siapa takut? Walaupun lu lebih ganteng dari gua nggak akan mundur bro kalau ditantang." Ambisius banget lu Mil.
Jangan nyesel ya kalau ntar kalah, ucapnya lagi. Tiba-tiba terdengar suara meja yang dipukul di belakangku. Dan ternyata itu adalah Pak Rizky, supervisorku. Kalian berdua bukannya kerja malah cengengesan, ucapnya sambil marah. Maaf Pak, soalnya kita terkesima sama cewek baru yang tinggi itu, jawab Miftah sambil menunjuk cewek tersebut. Oh itu, dia Zahra, orang Ciwidey. Kenapa? Mau? Jawab Pak Rizky. Loh, kok Bapak tahu asal-usul cewek itu? Bapak udah kepo duluan ya? Ledekku. Kamu ini kan SPV wajib nanya asal-usul pegawai barunya, Mil. Jawabnya ngeles. Loh, kok Bapak jadi ikutan ngobrol di sini? Ledek Miftah. Iya ya. Kalian sih banyak nanya. Kerja-kerja yang bener, ucapnya sambil beranjak pergi. Mungkin malu diledek terus kami berdua. Pada hari itu, saya tahu ternyata wanita berkarismatik itu bernama Zahra. Dari sejak saat itu, hari demi hari, saya dan Miftah terus berlomba-lomba untuk mendekati Zahra. Setiap hari, saya terus meminta nomor telepon kepadanya. Namun, sering dicampakkan. Tapi saya akan terus berusaha karena nggak mau kalah sama si sombong Miftah. Lihat aja lu, gua nggak akan sampai kalah sama lu Miftah, ucapku dalam hati. Pada suatu ketika pulang kerja, di luar hujan badai. Zahra berdiri sendiri di depan gerbang. Hera, kenapa belum pulang? Tanyaku. Aku nggak bawa jas hujan, A. Ya udah, pakai dulu aja punya A, Ra. Terus, A Kamil gimana pulangnya kalau jas hujannya dipakai Zahra? Tanyanya kepadaku. A punya 2 kok, Ra. Jawabku. Ya udah ya, Zahra pinjam 1 ya, A. Zahra takut pulangnya kemalaman, A. Iya, Ra, pakai aja. Bentar ya, A bawa dulu jasnya, ucapku sambil membawa jas hujan. Nih, Ra, pakai. Titahku. Iya, A, makasih ya, A. Ini jas hujannya Zahra pakai ya, jawabnya sambil memakai jas yang baru aku kasih. Zahra pulang duluan ya, A Kamil. Dah, ucapnya sambil melangkah pergi. Pada malam harinya, ada telepon masuk dari nomor baru kepadaku. Ya, assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, A. A, ini Zahra. Makasih banyak ya ini jasnya. Tapi besok Zahra masih belum bisa bawa jasnya, A. Soalnya basah banget, harus dikeringin dulu, ucapnya. Iya nggak apa-apa, Ra, santai aja, jawabku. Mungkin lusa Zahra bawa ya, A. Iya bawel, jawabku greget. Ya udah tuh ya. Assalamualaikum, A Kamil. Waalaikumsalam, Ra. Sejak saat itu kami mulai dekat. Dan usut punya usut, Zahra juga menyimpan rasa kepadaku. Hari demi hari, kami selalu istirahat kerja bersama-sama. Melihat kami semakin dekat, Miftah pun tidak terlalu mendekati Zahra, karena mungkin peluang dia untuk mendekat sudah sempit. Sialan, si Zahra milik elu, Mil. Jaga dia bro, mudah-mudahan dia cewek yang baik buat elu, Mil, ucap Miftah. Hah, cie kalah, ledekku. Oke, gua ngaku lu cowok yang jago meluluhkan hati wanita. Oke, fine, ucapnya. Hah, thank you bro. Tapi maaf nih, wajah emang gantengan elu, tapi rezeki bagus di gua. Ledekku kembali. Sialan lu, jawabnya ketus. Karena saya dan Zahra sudah resmi berpacaran, jadi saya memberanikan diri main ke rumahnya. Dan ternyata Zahra adalah anak bungsu yang sudah ditinggal ibundanya meninggal sejak Zahra masih duduk di sekolah dasar karena sakit parah. Dan dia ditinggal berdua bersama bapaknya, karena kakak-kakaknya sudah menikah dan tinggal di luar kota. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, A. Ayo masuk, duduk dulu, A. Ajak Zahra. Sebentar ya, Zahra ke dapur dulu, A. Ucapnya. Iya Neng, mangga, jawabku. Oh iya, setelah resmi pacaran, saya lebih suka memanggil dia Neng Zahra, biar lebih abdel gitu. Ternyata di dinding rumahnya Zahra banyak sekali benda-benda pusaka yang digantung di dinding, seperti keris, kujang, dan pusaka lainnya. Waduh, agak ngeri juga nih rumah, ucapku dalam hati. Tidak berselang lama, datanglah bapak-bapak parubaya menghampiriku. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Kamil Pak, teman kerjanya Neng Zahra, ucapku sambil mencium tangan beliau. Oh, Ujang Kamil. Saya Pak Teguh, bapaknya Neng Zahra, jawabnya sambil memperkenalkan diri, yang ternyata bapaknya Neng Zahra ini bernama Pak Teguh. Sudah lama kenal Neng Zahra? Tanya Pak Teguh. Kenal baru Pak,
Pas Neng Zahra awal masuk kerja, dari situ kita berteman baik, Pak, ucapku sambil gemeteran. Oh iya, tapi Neng Zahra cerita ke bapak yang namanya Kamil itu pacarnya, ungkapnya kepadaku. Mampus ini mah jancok, gerutuku dalam hati. Iya maaf Pak sebelumnya, kirain Neng Zahra belum cerita ke bapak, jadi saya belum berani bicara. Walaupun saya berani, tapi saya tetap saja nggak sopan kalau saya datang-datang langsung memperkenalkan diri bahwa saya ini pacarnya Neng Zahra. Maafkan saya Pak, udah lancang berani berbohong, ucapku sambil deg-degan dan gemeteran. Hahaha, gak apa-apa Jang Kamil, bapak hanya mengetes kejujuran dan keberanian Jang Kamil saja. Ternyata Neng Zahra tidak salah memilih. Ucapnya sambil tertawa. Saya hanya menunduk sambil menggerutu dalam hati. Ampun nih bapak-bapak, bikin gua senam jantung terus. Neng Zahra, mana kopinya? Kasihan nih Jang Kamil nungguin, teriaknya memanggil Zahra yang sedang membuat kopi di dapur. Iya Pak, sebentar. Dan Zahra pun datang sambil membawakan 2 gelas kopi hitam. Duduk Neng, titah Pak Teguh kepada Neng Zahra. Ini pacar Neng yang selalu Neng ceritakan ke bapak, tanya Pak Teguh. Iya Pak, Ak Kamil lelaki baik Pak, dan Zahra sayang kepada Ak Kamil Pak, jawabnya. Dengarkan Jang Kamil, anak bapak bilang apa? Jadi bapak minta jaga dia, jangan kecewakan dia. Bapak titipkan dia ke kamu ya, tegasnya. Iya Pak, jawabku gemetaran. Beberapa bulan berlalu, hari demi hari saya terus memikirkan dia. Hampir setiap saat, pagi, siang, sore, malam, bangun tidur, sebelum tidur, saat makan, bahkan ketika mandi pun pikiran itu selalu tentang Zahra. Bahkan mimpiku selalu aneh-aneh. Pernah suatu ketika di dalam mimpi saya didatangi oleh ibu-ibu yang gak saya kenal sebelumnya. Di dalam mimpi beliau bilang, Nak, kamu anak baik, titip Neng Zahra ya, ucapnya. Saya hanya bisa mengangguk dan beliau hanya menatapku sambil tersenyum dan menghilang lagi. Dan yang paling sering dalam mimpi, Zahra selalu pergi bersama pria lain di hadapanku. Yang efek sampingnya ketika terbangun, saya sangat ketakutan, tidak mau kehilangan Zahra. Suatu hari di taman, Zahra bertanya kepadaku, A, kenapa AA bisa cinta Neng sih A? Padahal kan Neng hanya perempuan sederhana dan gak secantik perempuan di luar sana, tanyanya kepadaku. Gini ya Neng Zahra sayang, jika kita melihat dia dari parasnya, itu bukan cinta, tapi nafsu. Jika kita melihat dia dari kelebihannya, itu bukan cinta, tapi kagum. Dan kenapa AA bisa cinta ke Neng? AA juga gak tahu sih. Loh, kok gak tahu A? Tanyanya kaget kepadaku. Karena cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sayang. AA bisa aja, ucapnya sambil mencubit tangan kiriku. AA jangan ngecewain Neng ya A. Kurangin main sama saudara-saudara AA. Jangan banyak main sama teman-teman AA. Karena Neng takut AA kepincu cewek lain di luar sana. AA kan butuh masa depan, butuh pendamping hidup. Pokoknya AA harus prioritasin Neng aja, tegasnya kepadaku. Iya sayang, iya, jawabku sambil mengusap-ngusap kepalanya. Dan satu lagi, setiap hari Minggu wajib main, refreshing atau A, suntuk setiap hari kerja terus, ucapnya kembali. Iya sayang bawel, iya, jawabku mengiyakan. Padahal dalam pikiranku, waduh, ini nih kayaknya sifat buruknya. Karena sebaik-baiknya karakter orang pasti ada buruknya. Pada malam hari, di rumah, hati dan pikiran saya bertarung. Setiap minggu wajib main, kata Zahra. Sedangkan gue harus nabung buat masa depan. Dan buat mahar dia juga. Sedangkan gaji gak seberapa. Belum lagi, biaya jajan, istirahat per hari dari gue. Main dari gue. What the fuck. Bodoh amat lah, gimana nanti? Gue gak boleh ngecewain dia. Tekadku dalam hati. Suatu hari, di tempat kerja, Miftah menyapaku. Halo brother, sombong lu sekarang. Udah beberapa bulan ini lu lupa sama gua, sindirnya sambil bercanda. Hehe, maaf Mif, Zahra pengen ditemenin terus, jawabku. Lu bener-bener berubah sekarang, gak kayak Kamil yang gua kenal dulu, yang garang, galak, cuek ke cewek. Kok sekarang jadi lemah gini, lembek, ucapnya yang sekarang serius kepadaku. Kata teman-teman lain juga,
Kata si Agus, si Gilang, si Yuli, si Sifau, lu tuh nurut banget sama si Zahra. Kenapa sih lu? Sampai lupa main sama kita semua? Kena pelet lu, hah? Timpalnya kembali. Jaga omongan lu bro. Jangan coba-coba lu berprasangka jelek ke pacar gua. Atau enggak, tangan gua yang akan nyasar ke wajah lu. Ucapku emosi kepada Miftah. Lu berani mukul sahabat lu sendiri demi si Zahra itu? Pukul aja bro, kalau sanggup, tantang Miftah. Di saat saya mau memukul Miftah, datang Gilang menahan pukulanku dari belakang. Apa-apa lu Mil? Teriak Gilang. Kalian semua jangan ganggu hubungan gua sama si Zahra lagi. Urus aja hidup lu masing-masing, teriakku sambil melangkah pergi. Kita pindah ke sudut pandang Miftah. Kenapa ya Lang? Si Kamil bisa berubah drastis kayak gitu gara-gara cewek itu? Padahal tuh dulu dia care banget sama teman-temannya. Walaupun dia punya cewek, biasanya dia aja bergaul bersama-sama kita. Tapi kenapa kok sekarang bisa berubah drastis kayak gini ya? Hampir berani mukul gua lagi. Padahal gua hanya ngetes dia. Untung ada elu Lang. Kalau gak ditahan sama elu, mungkin muka gua udah bonyok sama dia kali, ungkapnya kepada Gilang. Jujur aja gua Mif, ada aura hitam menghalangi pandangannya, ucap Gilang. Yang bener Ulang, kenapa lu bisa tahu? Tanya Miftah. Gua kan pernah pesantren bro, pernah juga belajar ilmu kebatinan. Orang tua gua sama saudara-saudaranya juga ngerti hal gaib semua. Makanya keluarga gua hampir pada bisa melihat hal gaib, ungkapnya. Kalau emang bener terkena pelet, kan si Kamil juga jago, suka berguru ilmu kebatinan. Toh kenapa dia masih bisa terkena hal kayak gitu? Tanyanya lagi. Kan takaran ilmu ada tahap-tahapnya bro. Yang nyerang si Kamil tuh ilmunya jauh lebih tinggi dari dia. Makanya si Kamil gak sadar kalau dia terkena pelet, jelas Gilang. Jadi kita harus gimana Lang bikin sadar si Kamil? Tanya Miftah lagi. Gue juga bingung bro, gue gak bisa bantu. Takut nanti balik nyerang ke gue yang celaka, jawab Gilang. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, karena hanya Allah pemilik semua ilmu. Kita tidak ada apa-apanya tanpa seizin Allah, tambah Gilang lagi. Iya Lang, amin. Semoga si Kamil cepat sadar ya Lang. Balik lagi ke sudut pandang saya. 1 tahun berlalu dan Zahra tidak bekerja lagi di tempat saya bekerja. Dia pindah bekerja di tempat lain yang lebih dekat dengan rumahnya. Dan hubunganku terhadap sahabat-sahabatku, Miftah, Gilang, Agus, Yuli, dan Sifau kian merenggang. Karena crashnya saya sama Miftah waktu itu. Jadi mereka menjauh dari saya. Dan hidup saya pun seperti motor yang dikunci stang oleh Zahra. Main sama siapapun tidak boleh, kecuali sama Zahra. Sabtu malam, Zahra menelponku. Besok minggu main kemana lagi kita? Hampir udah bosen, semua tempat udah kita singgah bersama. Bandung Kota, Lembang, Ciwidey, Pangalengan, hampir semua kita sudah singgahi. Ada ide nggak kemana lagi kita besok? Tanya Zahra. Uang jajan sama tabungan Kamil udah habis Neng, jawabku. Loh, kok bisa habis Ucapnya kecewa. Iya kan dipakai jalan-jalan setiap minggu sama Neng. Belum lagi perharinya Neng minta jajan ke AA. Jadi sekarang habis Neng. Nanti ya kalau ada uang, jawabku. Lah kan emang itu mah kewajiban cowok, ngeprioritasin ceweknya, ngemodelin ceweknya, ngebahagiain ceweknya, ucapnya kesal. Iya maaf Neng, maaf ya. Nanti Kamil minggu depan diusahain main ya. Besok diam aja di rumah Neng, ya, jawabku. Gimana sih kamu? Gak bisa diandelin banget. Timbang ngajak ceweknya main gak bisa. Ya udahlah, kalau kamu gak bisa ngajakin aku main aja sama cowok lain, ucapnya marah-marah sambil mematikan teleponnya. Saya pun langsung menelpon balik, namun ditolak terus. Dan saya chat dia. Jangan gitu atuh Neng. Masa satu kali gak bisa ngajak kamu main sama cowok lain, ucapku. Bodoh amat, jawabnya. Jangan gitu atuh Neng. Dan langsung nomor saya diblokir olehnya, karena pesan saya yang terakhir hanya centang 1 kepadanya. Pada saat itu hati ini kesal, marah, kecewa, campur aduk menjadi satu. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, saya masih berhusnudon kepadanya. Mungkin dia hanya emosi dan kecewa karena tidak bisa main seperti yang ia inginkan. Dan mungkin ucapannya yang akan main bersama cowok lain hanya menggertakku saja untuk lebih memprioritaskan dirinya. Dan saya yakin Zahra tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Esok harinya, saya berniat datang ke rumah Zahra. Di perempatan jalan ketika lampu merah,
Saya melihat Zahra dari arah berlawanan sedang dibonceng oleh pria lain. Saya pun hendak mengejarnya dan menyerempetnya di jalan. "Minggir! Minggir lo! Berhenti minggir!" teriakku emosi. Sontak si cowok kaget dan memberhentikan motornya. "Punten ada apa ya?" tanya si cowok itu. Ada apa? Cewek yang lu bonceng pacar gua goblok!" teriakku. "Hah? Pacar AA? Bener ini pacar kamu?" tanyanya kepada Zahra. "Nggak tahu, nggak kenal," jawabnya simpel. "Anjir, bener kamu nekat kayak gini, Ra? Oh ya, ini bro, foto gua sama Zahra," ucapku kepada cowok itu sambil memperlihatkan foto kami berdua. "Bisa-bisanya kamu, Ra, berbohong." "Ya udah, maafin saya, soalnya saya nggak tahu kalau Zahra punya pacar. Soalnya dia bilang ke saya nggak punya pacar, Kalau udah tahu kayak gini, saya mending pulang lagi. Dan kamu, Zahra, turun dari motor saya," ucap cowok itu yang sama-sama kecewa oleh Zahra. "Loh kok gitu, Adi?" ucap Zahra. "Turun!" teriak cowok itu yang kini saya tahu namanya Adi. Zahra pun turun dan Adi beranjak pergi. "Ayo kita pulang, Neng," ajakku. "Gak mau, dasar cowok gak guna, gak bisa diandelin, ngajak main pacarnya aja gak bisa," ucapnya kepadaku. Zahra pun langsung pergi naik angkutan umum meninggalkanku di pinggir jalan. Dengan keadaan perasaan yang sedih campur aduk, saya duduk lemas di trotoar jalan. Pada malam harinya, ada pesan masuk dan ternyata itu adalah Zahra. "Aku sudah cinta ke pria lain. Dia adalah Adi dan dia berencana melamarku dalam waktu dekat. Aku akan menerimanya karena dia menyanggupi semua persyaratan yang aku mau, yaitu membelikanku satu rumah dan semua biaya pernikahan dia yang nanggung. Jadi aku harap kamu jangan ganggu aku lagi," tegasnya tanpa ragu. Membaca ucapannya seperti itu, mataku terpejam sejenak menahan tetesan air mata yang keluar. "Segampang itu kamu mau menerima orang lain dan meninggalkanku dengan kenangan kita?" tanyaku kepadanya. "Aku ingin segera menikah dan Adi menyanggupi semua permintaanku." "Ya, jika kamu bisa juga memenuhi persyaratanku untuk membelikan rumah dan membiayai semua pernikahannya, maka aku akan memilihmu," ucapnya. Mendengar ucapan itu, diri menjadi hancur. Melihat diri ini hanya anak dari keluarga sederhana. Kedua orang tua saya hanya seorang petani. Uang sebanyak itu saya akan dapat dari mana? Di situ diri saya benar-benar hancur antara keadaan dan cinta. Melihatku yang sering merenung, ibu menghampiriku dan duduk bertanya kepadaku. "Kenapa kamu, Nak? Lagi banyak masalah?" tanya ibuku. Saya langsung tidur di pangkuannya. "Kenapa kamu, Nak?" tanya ibuku lagi. "Zahra, Bu," jawabku. "Ada apa dengan yang Zahra, Nak?" ibuku bertanya lagi. "Dia akan menerima lamaran orang lain, Bu," ucapku sambil bersedih. "Loh, kok bisa? Bukannya yang Zahra pacar kamu, Nak?" "Iya, emang, Bu. Cuman beberapa hari ke belakang kita lagi banyak masalah dan sering bertengkar sampai dia memutuskan untuk menerima pria lain, Bu," ucapku sambil tidak terasa air mata sudah menetes. "Yang sabar ya, Nak. Rencana Allah itu lebih indah. Jika dia jodohmu, nanti juga bakal jadi milik kamu. Dan kalaupun bukan dia, mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Kamu itu harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dewasalah, Nak," ucap beliau kepadaku. "Iya, Bu, terima kasih. Doain Kamil ya, Bu, agar bisa menyelesaikan masalah ini." "Iya, amin, Nak. Atau ibu harus datang ke rumah orang tua Zahra untuk menanyakan hal ini?" tanya ibuku. "Jangan, Bu. Biar urusan ini Kamil aja yang beresin, Bu." "Ya sudah, ingat pesan ibu. Ambil keputusan yang dewasa, jangan gegabah." "Iya, Bu." Saya nggak mau menceritakan yang sebenarnya kepada ibu, bahwa Zahra meminta satu rumah dan semua biaya nikah kepadaku, karena itu hanya akan menambah pikiran kedua orang tuaku saja. Hari demi hari di tempat kerjaan, saya masih banyak melamun dan merenung. Miftah, Agus, Gilang, dan sahabat-sahabatku akhirnya menghampiriku. "Kenapa lu, Mil?" tanya Miftah. "Zahra, Mif." "Kenapa dengan dia?" tanyanya lagi. Saya pun menjelaskan dari awal permasalahan saya sampai akhir dengan Zahra. "Keterlaluan si Zahra, Mil. Kasihan gua ke lu, Mil," ucap Miftah. "Kasihan mah ke cacing, Mif," timpal Agus ikut bicara. "Kenapa tiba-tiba harus kasihan ke cacing, Gus?" ucap Miftah lanjut bertanya. "Ya iyalah,
Cacing mah kasihan, gak punya tangan dan kaki, jalannya juga pakai perut, ucap Agus. Posisi gini masih sempat bercanda lu Gus, ucap Gilang. Dasar garing lu, timpal Miftah sambil melempar Agus pakai kerikil kecil. Lu itu kena pelet Mil, ada aura gelap yang mengelilingi kepala lu. Kan lu tahu si Gilang sedikitnya tahu tentang yang gaib. Kenapa sih lu masih gak percaya? Lanjut Miftah menjelaskan. Udahlah, kalian jangan halu. Nih, lihat gua, masih sehat dan baik-baik aja kan? Kalian jangan khawatir, tegasku. Saya menjawab begitu karena memang saya punya ego tinggi, merasa diri paling jago dan paling sakti. Masa gue yang selalu mendalami ilmu kebatinan masih tembus pelet kayak gitu? Gak mungkin lah, pikirku. Malam harinya, saya langsung datang bertamu ke rumah Paman Suhara. Paman Suhara ini adalah paman plus guruku yang saya ceritakan di cerita Sambar Nyawa. Karena memang saya sudah lama jarang banget datang ke sana. Dan jujur saja, memang saya sedikitnya masih kepikiran perkataan sahabat-sahabat saya yang bilang bahwa saya terserang pelet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamil, kemana aja Mil? Udah jarang main kesini, ucap paman. Maaf paman, Kamil terlalu banyak main sama teman-teman sampai lupa deh kesini. Apa kamu gak ngerasa ini sama diri kamu Mil? Banyak yang nyerang gini, aura gelap kayak gini. Aduh ampun kamu Mil. Mendengar ucapan paman seperti itu, langsung saya yakin bahwa saya benar-benar terkena pelet. Karena kami sudah lama tidak bertemu. Sekalinya ketemu langsung membahas hal ini. Sudah, kamu malam ini belajar menyembuhkan diri sendiri. Malam kamu sholat hajat dan tahajud. Sesudahnya langsung zikir sampai azan awal. Lanjut Paman Suhara. Iya paman, ucapku yang masih kaget bahwa diriku terkena pelet. Pada Jumat malam, tepatnya pukul 11 malam, saya terbangun di rumah paman. Karena memang saya akan melaksanakan yang dia perintah. Saat memulai ibadah sholat hajat dan tahajud, ada sosok yang datang di belakangku. Dia kelihatan olehku saat ruku, seperti manusia, tetapi botak dan sangat hitam. Kedua tangan dan kakinya panjang, matanya merah menyala, terduduk di sudut pojokan sambil melihat sinis kepadaku. Yang saya dengar hanya nafasnya yang menahan marah kepadaku. Saya cuek aja dan terus sholat, karena memang saya tidak takut dengan makhluk seperti ini, karena merasa diri sakti. Pada saat saya berzikir, makhluk itu menghilang entah kemana. Namun beberapa menit kemudian, serasa ada yang menusuk ke dalam tubuh saya. Dan saya pun terkapar pingsan. Jam 3 subuh, saya disadarkan oleh paman. Kenapa kamu malah tidur Mil? Ucap paman marah kepadaku. Enggak paman, malam kayak ada yang menusukku dari belakang paman, jawabku. Paman pun langsung bersilah memejamkan matanya. Rupanya ada yang mau mencelakaimu. Begini, sekarang kamu sahur puasa 1 hari untuk besok. Hilangkan rasa sombongmu. Nah, besok malam kamu ulangi yang paman perintahkan kemarin, ucap Paman Suhara. Saya pun niat dan sahur untuk berpuasa esok. Pada siang hari, banyak sekali godaan yang datang yang bisa membuat saum saya batal. Ada saudara yang ngajak main lah, inilah, itulah. Namun saya terus berzikir hari itu, fokus untuk kesembuhan diri saya. Dan alhamdulillah, saum saya lancar. Sesudah selesai sholat isya, saya langsung tidur. Jam 11 malam, saya bangun, wudhu dan menjalankan ibadah seperti kemarin. Pada saat sholat hajat dan tahajud, tidak ada gangguan yang mengganggu. Namun, saat saya berzikir, serangan mulai berdatangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil terus kulantunkan zikirku, saya terus melantunkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Karena saya yakin dengan sholawat dapat menetralisir segala serangan atau pengaruh buruk yang ada pada diri. Makhluk-makhluk terus bermunculan. Tinggi besar bertanduk dengan mata merah menyala, taringnya yang panjang dan lidah hampir sampai ke lantai. Dia tertawa sampai suaranya mendengung di telingaku.
Ada satu macan kumbang berkeliling terus sambil menatapku dengan mata merahnya, sambil menyeringnya memperlihatkan taring-taring tajamnya seakan-akan ingin menerkamku. Gendruwo dan macan kumbang itu semakin terus mengganggu konsentrasiku. Namun aku terus sholawat dalam hati, memperkuat keimanan sampai aku hilang kesadaran. Pada saat hilang kesadaran, saya bisa melihat jasad saya sendiri yang masih dalam posisi bersila dengan memegang tasbih, namun menunduk di hadapanku sambil membelakangiku. Tapi yang saya aneh, saya tidak bisa berdiri, sama dalam posisi bersila. Saat itu, keadaan tempat pun berubah. Yang tadinya saya berzikir di dalam rumah, namun pada saat tersebut, saya dapat melihat ke atas banyak sekali gemerlap bintang-bintang yang indah, seakan-akan rumah ini tanpa penghalang tembok dan plafon. Namun, sosok Gendruwo dan macan itu masih ada di hadapanku dan menatap tajam kepadaku. Saat itu, saya langsung berbicara kepada mereka. "Suruhan siapa kalian, para dedemit sialan?" tanyaku. "Kamu tidak perlu tahu kami suruhan siapa. Yang terpenting, kami ditugaskan untuk mengganggumu." Di sisi lain, ada cahaya api yang menyambar-nyambar di belakangku, sampai aku kelelahan kembali oleh energi itu. Di dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, hamba meminta pertolongan kepadamu. Tolong turunkan bala tentaramu ya Allah, untuk menolong hambamu yang lemah ini dari godaan setan yang terkutuk. Semoga doaku ada ijabahmu ya Allah. Amin." Ki Jalak Sutra, Maung Bodas Lodaya, hadir, ucapku sambil menggebrak bumi. Dan sahabat-sahabatku, Ki Jalak dan Maung Bodas berdatangan dan bertarung di atasku melawan makhluk-makhluk tersebut. Apalagi Maung Bodas Lodaya langsung menerkam si macan kumbang hitam itu habis-habisan, dicabik-cabik dan digigit oleh Maung Bodas. Karena memang ukurannya yang jauh berbeda. Maung Bodas memiliki ukuran 2 kali lebih besar dari ukuran kerbau, sedangkan macan hitam hanya seukuran macan biasa. Yang akhirnya si macan hitam tewas. Energinya langsung disedot oleh mulut si Maung Bodas. Sedangkan nasib si Gendruwo tewas terbunuh tombak Ki Jalak Sutra yang menancap di dadanya, sehingga si Gendruwo hancur lebur menjadi abu. "Agar kesehatanmu segera pulih, nak, panggil saudaramu yang 4, titah Ki Jalak. "Siap Ki." Sedulur papat, Sukma Akma rasa pangawasa, ngadek kabeh ka awaking. Sukmaku pun terlihat datang terbang dari depan, dan suara Sukma menubrukku masuk ke dalam jiwaku yang sedang bertasbih, dan aku pun tersadar. Saat tersadar, tanganku masih dalam keadaan bertasbih dan badan terasa sangat fit. Namun Ki Jalak dan Maung Bodas Lodaya sudah tidak ada. Saya lanjut zikir sampai azan subuh. Keesokan harinya, saya bercerita apa yang terjadi dengan saya semalam kepada paman. Dan paman saya baru menjelaskan bahwa saya terkena pelet asihan, bukan kiriman Zahra, namun kiriman bapaknya. Dia ingin saya nurut kepada anaknya, tergila-gila dan tidak mengecewakan anaknya. Namun karena bapaknya kecewa karena saya mengecewakan anaknya, dia ingin membuat saya tersiksa dengan jauh dari Zahra. Bahkan kalau bisa, saya sampai gila karena Zahra. Untungnya saya masih ada dalam lindungan Allah. Masih banyak orang-orang yang peduli di sekitar saya, sehingga saya masih terselamatkan. Dan alhamdulillah, sejak beres berdoa, berpuasa, saya tidak berpikiran lagi tentang Zahra. Namun sekarang malah benci terhadapnya. Akan tetapi, saya harus belajar berlapang dada memaafkan mereka yang sudah berbuat zolim kepada saya, sampai rasa benci terhadapnya hilang. Dan akhirnya pun, saya tahu dari teman dekat Zahra bahwa Zahra tidak menikah dengan Adi. Itu semua hanya omong kosong belaka. Ya mungkin dia hanya memanfaatkanku agar aku berusaha mendapatkan banyak uang untuk menikahinya dan membelikannya rumah. Tapi maaf, peletmu masih belum bisa menembus dan mengalahkan rasa sayangku kepada orang tuaku, terutama ibuku. Cerita ini hampir sama dengan Sambar Nyawa. Kasus cerita dijelaskan di akhir, karena memang gaya keluarga kami seperti itu, membiarkan dulu agar si korban merasakannya dulu. Baru ketika si korban sudah sadar dan mengalaminya sendiri, sesudahnya langsung dijelaskan proses permasalahannya. Upaya itu dilakukan agar kita terhindar dari penyakit hati suuzon karena sifat pelet dan santet bersifat gaib,
susah dideteksi pelakunya. Itulah ceritaku, ambil poin positifnya. Seperti hargailah teman yang sangat peduli kepadamu, buanglah sifat sombong. Karena ilmu sehebat apapun, ilmunya akan luntur kalau dalam diri ada rasa sombong. Oh iya, satu lagi. Buat kalian para lelaki maupun perempuan, jangan main pelet-peletan. Kasihan si korbannya. Salam buat teman-teman semuanya, Mas Pradika, Mas Tian, dan terutama Mas Tama, brotherku. Terima kasih banyak sudah selalu membacakan ceritaku. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jangan lupa 5 waktunya. Saya Kamil, semoga nanti bertemu lagi. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita Nina Bobo kali ini. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Bagi yang punya pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau mau dibacakan bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, silahkan tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.